Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah, NIM 1810-123-120020. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori kepribadian humanistik. Yang pertama ada latar belakang, yang mana kepribadian sendiri menjadi tolak ukur yang penting dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh individu, dan juga kepribadian sendiri akan terbentuk dari individu itu sejak lahir, dan hanya sedikit dari faktor lingkungan dan faktor lain yang mampu mengubah kepribadian individu yang dia miliki semenjak lahir. Dan kepribadian itu sendiri merupakan tolak ukur yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat komitmen seseorang individu dalam profesinya. Yang mana prinsip ini merupakan salah satu dari pandangan humanistik mengenai sebuah perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku internal atau dalam diri yang membuat seseorang berbeda dari orang lain. Aliran psikologi humanistik ini memiliki pandangan bahwa perilaku manusia didorong oleh kesadaran dan tujuan diri. Humanistik yang dimotori oleh ahli fenomenologi menolak pandangan bahwa perilaku dikontrol oleh desakan yang tidak disadari, seperti teori dari psikoanalitik atau rangsangan dari luar. Psikologi humanistik meyakini bahwa pembentuk kehidupan kita sendiri, karena setiap orang adalah pelaku yang bebas, independen, dan merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari pengertian teori humanistik. Psikologi humanistik mempunyai asal filosofis dalam kata humanisme. Humanisme sendiri di samping mengakui dimensi-dimensi tragis dari ekstensi manusia, ia juga menegaskan kemampuan manusia melampaui dirinya dan merealisasikan sifat alaminya. Dan istilah humanistik diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 1960-an bekerja sama di bawah kepemimpinan oleh Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual dalam psikologis. Kedua teori yang dimaksud adalah psikoanalisis dan behaviorisme. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 1810-123210022. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kepribadian. Istilah kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin, asal kata dari persona. Dalam ilmu psikologi, menurut Gordon W. Alford, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikotip individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Istilah personality oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan atribut tentang individu atau menggambarkan mengapa dan bagaimana tingkah laku manusia. Salah satu pengertian dari ahli, yaitu Adolf Seuken SJ, mendefinisikan kepribadian ialah pola menyeluruh seluruh kemampuan perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun sosial. Semua ini telah ditata dalam caranya yang khas, dibawa ke berbagai pengaruh di luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya dalam usaha menjadi manusia sebagaimana dikehendakinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar humanistik. Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yang kedua ada kebutuhan psikis, yang ketiga ada pengembangan pribadi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dan pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, suhu ruangan yang baik. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah berikut. Yang A ada kebutuhan makanan dan minuman,
Yang B, kebutuhan pakaian. C, kebutuhan istirahat. D, kebutuhan seks. E, kebutuhan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu kita harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan psikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan tersebut adalah yang A ada akan rasa aman atau safety needs, yang B kebutuhan untuk diterima, social needs, yang C kebutuhan untuk dihargai, self-esteem needs, yang D ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization, yang E ada kebutuhan rasa cinta dan dimiliki. Yang ketiga ada pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi merupakan hak akan perkembangan pribadi, termasuk level teratas kebutuhan tersebut diantaranya yaitu akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri, serta menjadi insan yang tunggal. Kebutuhan akan pengaktualisasian diri pribadi oleh kelompok mampu dicukupi dengan memberikan peluang untuk berkembang, tumbuh, berkreasi, serta memperoleh pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan.